Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misliha wa hum la yuzlamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa aqbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, meyakini janji-janji Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang benar puasanya, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak khutbah, hendak naik ke atas mimbar, itu 3 kali mengucapkan amin. Maka setelah turun dari mimbar, Rasulullah ditanya, kenapa 3 kali mengucapkan amin? Maka Rasulullah menyampaikan, pada waktu saya naik ke atas mimbar tadi, ada malaikat Jibril datang. Kemudian menjelaskan beberapa hal, yang salah satunya berkaitan dengan materi kita. Malaikat Jibril itu mengatakan, bu'dun, rugi besar bahasa kitanya, celaka, liman adraka Ramadan falam yughfar lahu, bagi siapa yang menemukan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun ampunan dari Ramadan itu. Jadi orang yang rugi besar, kata Nabi, ya, bagi siapa saja yang ketemu Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Ramadan itu. Karena fokus kita kemarin, ketika Ramadan datang, yang kita kejar dari 2 hadis Rasulullah yang kita sampaikan kemarin, man shoma Ramadana, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kita kejar adalah ampunan seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang harus kita tancapkan di dalam hati kita ketika datang Ramadan, kita sambut dengan penuh kegembiraan karena ada ampunan yang dijanjikan oleh Allah yang akan diberikan bagi siapa saja yang menyambut Ramadan itu dengan kebaikan. Maka Pak D kemarin bertanya, bagaimana sih melaksanakan Ramadan yang ihtisaban? Kemudian melaksanakan Ramadan yang ihtisaban. Jadi kalau imanan, kita tancapkan keyakinan dengan janji-janji Allah itu, yang paling utama yang harus kita imani bahwa Allah akan mengampuni dosa itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentunya bukan hanya sekedar kita bergembira, kemudian datang Ramadan kita laksanakan seperti biasanya saja, ya,
lalu kita mendapatkan ampunan, belum tentu seperti itu. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita selain dengan keimanan yang kuat, maka harus ada ihtisaban. Jadi ihtisaban itu ya bagi kita semuanya artinya bagaimana atau apa upaya kita yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ada rumusnya, bagi orang-orang yang berdosa, maka dosa itu harus ditutupi. Apa penutupnya? Adalah amalan. Ya. Apa penutupnya? Adalah amalan kebaikan. Maka manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Salah satunya yang standar amalan kebaikan itu apabila dilakukan akan mendapatkan nilai 10 kali lipat. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata taqwa. Iringi perbuatan buruk. Kalau kita bicara dosa yang mau diampuni di Ramadan nanti, yaitu atbi'is sayyi'atal hasanata. Iringi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dulu-dulu sebelum datangnya Ramadan. Tambuha dengan kebaikan, tambuha niscaya keburukan itu akan tertutupi oleh kebaikan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena Ramadan ini ya penuh dengan berlipat gandaan pahala, maka apa yang ada di dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang ada itu jangan dilewatkan, ya jangan disia-siakan, karena kata Nabi, rugi besar bagi yang menyia-nyiakan di ibadah di bulan Ramadan, sehingga dia tidak tertutupi dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Maka ini ihtisaban, kita harus hitung. Jadi ihtisaban itu Pak, kalau bahasa sederhananya, kita harus segera rencanakan dari sekarang. Amalan apa yang akan saya lakukan? Amalan apa yang bisa menutupi dosa-dosa yang pernah saya lakukan? Maka harus kita canangkan dari sekarang. Ya, maka saya sampaikan jauh-jauh hari harus kita canangkan dari sekarang. Apa saja amalan yang harus kita laksanakan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Ini istilah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pada hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, ayo apa saja yang perlu kita laksanakan di bulan Ramadan sehingga pahala itu dapat melambung tinggi, mengungguli dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berangkat dari hadis rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Awas hati-hati, kebanyakan orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Jadi yang utamanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi orang yang melaksanakan ibadah, entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu zakat, pengikat utama dalam ibadah kita sehari-hari adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Jadi pengikat, pelengket ibadah itu adalah sholat. Maka yang paling utama yang perlu kita kejar di bulan Ramadan adalah kualitas sholat 5 waktu itu harus ditingkatkan. Jadi kita perlu canangkan, kalau Ramadan itu 30 hari atau 29 hari, jangan sampai ada yang terlewat dari sholat-sholat
yang ada di bulan Ramadan itu, sholat wajib, itu tidak boleh lepas bagi bapak-bapak untuk melaksanakannya, ya, tidak melaksanakannya kecuali di masjid. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka ihtisaban yang perlu kita canangkan bahwa bagaimana sholat 5 waktu kita harus terjaga, terutama bagi bapak-bapaknya harus berjamaah. Harus berjamaah. Kenapa demikian? Pak Iben muliakan Allah. Saya sampaikan dari hadis yang pertama kita sampaikan, langkahnya saja itu satu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan, bahkan ada hadis yang mengatakan puasa Ramadan itu milikku, ya Allah. Ya, bahwa anak Adam itu ketika beribadah pahalanya bisa dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat, akan tetapi di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala yang 700 kali lipat itu. Tapi kata Allah, urusan itu ada padaku, aku yang akan memberikan pahalanya, berarti lebih besar dari itu. Jadi satu langkah saja, ya, lebih dari 700 dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya Pak Ibu dimuliakan oleh Allah, kalau masih terjangkau diusahakan memang jalan kaki. Ya, di jalan kaki senangnya. Nah, kemudian langkah-langkah itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ya, bagi orang-orang yang melaksanakan sholat ini tetapi barang siapa dia bisa menjaga sholat 5 waktunya 40 hari berturut-turut, yudriku takbiratul ula, dia bisa menemukan takbiratul ula, jadi bersamaan dengan takbirnya imam, dalam bahasa lainnya tidak masbuk, maka dia akan terbebas dari 2 hal. Yang pertama, dia terbebas dari kemunafikan, dan yang kedua terbebas dari api neraka. Ya, terbebas dari api neraka. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang ingin kualitas puasanya meningkat di bulan Ramadan, kita harus istisaban tadi, ya. Apa salah satunya? Yang pertama, ibadah pokok itu kualitasnya harus ditingkatkan. Kalau ibu-ibu mau berjamaah tidak ada permasalahan, tapi bagi bapak-bapaknya, kaum laki-laki, diusahakan sholatnya di masjid berjamaah kapan dan dimanapun, apakah di sini ataupun di tempat kerja. Itu yang pertama. Bagaimana sih kita ihtisaban itu? Kita jaga sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, bagi siapa yang menginginkan ihtisaban tadi, sholat 5 waktu sudah terjaga, maka jaga sholat-sholat yang lainnya. Ya, hudalil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, kemudian dia mendirikan sholat. Dalam bahasa sholat ini adalah maknanya luas, jam'un ghairu mahdudun. Dalam bahasa Arabnya ini adalah jamak tanpa ada batasan, yaitu sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka di bulan Ramadan harus dicanangkan dari sekarang, saya harus melaksanakan sholat-sholat sunnah, kalau bisa jangan sampai yang ada ditinggal. Apa yang sholat sunnah yang dilaksanakan itu? Dirincikan 12 rakaat sholat rawatib yang dijanjikan oleh Nabi. Apabila ini bisa terjaga, Allah akan membangunkan istana di surga nanti. Apa sholat rawatib itu? Yang disunahkan oleh Nabi, yang dikuatkan
4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu 4 Pak. Pelaksanaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, berarti 6 ditambah dengan tahiyatul masjid. Ini yang muakkad, yang dikuatkan. 2 rakaat sesudah zuhur, berarti sudah 6. Sebelum asar tidak ada, artinya bukan tidak ada sholat, tidak dikuatkan. Ada sholat mutlak. Kemudian yang selanjutnya 2 rakaat sudah maghrib. Sebelum maghrib, kalau mau kata Nabi, jika dia mau nggak apa-apa. 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Bu, yang dikuatkan ya sholat rawatib muakkad yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini ya dijaga dengan sebaik-baiknya. 12 rakaat sholat itu dicanangkan dari sekarang, dilatih dari sekarang. Kemudian sholat duhanya, ya setelah sholat duhanya yang paling utama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya khusus man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maka ada ampunan yang akan diberikan kepadanya dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Secara spesifik Rasulullah menganjurkan kepada kita yang ihtisaban tadi, jangan tinggalkan walaupun 2 rakaat dan 1 witir di bulan Ramadan. Ya, koma artinya berdiri. Kata koma itu berkaitan dengan sholat, ya. Qiyamu Ramadan. Dulu pernah saya jelaskan bahwa Rasulullah tidak pernah menyebutkan yang namanya sholat tarawih. Ya, Rasulullah menyampaikan dari berbagai hadis, apakah dari Aisyah ataupun Ummu Salamah, bulan Ramadan itu yang dilaksanakan oleh Nabi adalah Qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Berapa rakaat yang dilaksanakan oleh Nabi? Ada yang dilaksanakan di rumah Ummu Salamah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4 kali salam. Artinya 8 rakaat. Ditambah dengan 2 kali witir ataupun 10 rakaat ditambah dengan 1 kali witir. Di rumah Aisyah beda lagi. Jadi kalau di rumah Ummu Salamah Nabi mengerjakannya 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 1. Ketika di rumah Aisyah selalu mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan 11 rakaat, yaitu 4, 4, 3. Jadi nggak usah diributkan itu. Bapak Ibu agak capek mau 4, 4 silakan. Ya, jadi batasannya sholat malam itu tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Ya, kelipatannya dari 2 itu 4 yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan ributkan masalah rakaat. Yang penting substansi dari qiyamul lail itu. Belum ada yang namanya sholat tarawih. Yang ada adalah qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Jadi kata Aisyah, jangan tanya panjang dan bagusnya sholat Nabi di bulan Ramadan itu. Dari jam 9 malam itu sampai menjelang waktu subuh, waktu sahur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pernah 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah ibnu Mas'ud
pernah sholat di belakang Rasulullah, itu rakaat pertama surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat An-Nisa. Besoknya tidak ikut lagi. Nanti dia bilang karena Allah SWT. Jadi apa itu dimuliakan oleh Allah? Bacaannya panjang, rukuknya tidak tergesa-gesa, sujudnya dilaksanakan dengan santai, baca doa yang sampai merasuk ke dalam hati, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa membangkitkan ruh sampai bacaan itu menangis, sampai doa-doa itu membuat ruh kita menangis, membersihkan ruhiyah kita, maka sholat yang seperti ini dalam bahasa Arab, sifat sholat seperti ini disebut dengan tarwihah namanya. Tarwihah. Kalau dilaksanakan satu rakaat, sifatnya namanya tarwihah, dan kalau dilakukan lebih dari 3 rakaat atau jamak, maka dari tarwihah berubah menjadi tarawih namanya. Jadi sholatnya sholat malam, ya, qiyamul lail. Kalau dilaksanakan sesudah bangun tidur, setelah melaksanakan isya kemudian tidur lagi, namanya sholat tahajud. Dari sifatnya yang dia santai, tidak tergesa-gesa sehingga merasuk ke dalam hati, maka sifat dari qiyamul lail di bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih namanya. Jadi sholatnya adalah qiyamul lail atau sholat tahajud, sifatnya adalah sholat tarawih. Nah, kata Nabi, ini jangan ditinggalkan. Yang istiqamah tadi, jangan ditinggalkan. Ibu mohon maaf, ya, sering saya sampaikan di kajian-kajian, ketika mau bangun sahur, biasanya ibu-ibu yang duluan. Jangan dulu ke sayur, jangan dulu cuci piring, jangan dulu lihat nasi, bersih-bersih, laksanakan dulu minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat setiap malam. Kalau ibu tidak uzur atau tidak ada halangan, maka laksanakan itu, maka ada peluang walaupun 2 rakaat dilaksanakan suatu malam, ibadah itu akan bernilai lebih dari 90 tahun, dapat 83 tahun. Apa malam itu? Lailatul Qadar. Kejar ya. Maka kata Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Bapak-bapak, kalau mau ngambil misalnya, saya sholat di sini sudah dapat 8, ya, 8. Ibu-ibu jangan merasa aib kalau pulang sebelum sholat witir. Kalau mau mengambil yang itu, silakan. Nah, nanti kalau mau dapat 4 rakaat lagi atau dapat 2 rakaat lagi, tutup dengan witir 3 rakaat sebelum melaksanakan sahur. Di situ pahala kita dapatkan, di situ juga kita akan merasa enak kalau kita makan sahur setelah melaksanakan sholat dibandingkan dengan bangun tidur, cuci muka langsung makan sahur. Karena keringat sudah keluar, ada gerakan-gerakan terlebih dahulu. Tetapi yang kita kejar adalah bagaimana ya minimal 2 rakaat yang kita laksanakan itu bisa nanti menggapai 1 malam yang dirahasiakan turunnya oleh Allah, yaitu Lailatul Qadar. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita rubah, ya, rubah pola pikir kita dalam menghadapi Ramadan yang hanya sekedar ya berkisaran antara sahur, buka puasa, ya setelah taraweh, bajigur dan lain sebagainya, ya kita isi dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat, dan ibadah itu akan istilahnya menutupi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bapak Ibu, sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah,
ya, dari sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang paling utama adalah qiyamul lailnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu pahala yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihitung satu persatu per hurufnya, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Bahwa satu huruf itu di luar Ramadan akan dinilai 10 kebaikan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu akan dinilai oleh Allah per hurufnya. Ada ba, ada sin, ada mim. Bahkan kata Nabi, alif lam mim itu ya bukan satu huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Satu hurufnya di luar Ramadan itu akan bernilai pahala. Satu huruf akan dinilai 10 kebaikan. 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Ramadan ada bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan Allah sendiri menyampaikan, sudahlah, nggak usah terlalu dipikirkan pahala itu, karena di bulan Ramadan itu aku yang akan memberikan pahalanya. Aku akan yang memberikan pahalanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan adalah canangkan di bulan Ramadan ihtisaban wa atbi sayyi'atal hasanah, untuk menutupi keburukan-keburukan yang kita lakukan, kita ambil dari tadarus Al-Quran, dari tilawah Al-Quran. Dengan hitung-hitungannya tadi, satu huruf akan dinilai minimal 10 kebaikan. Minimal satu kali hatam lah, minimal. Ya, jadi jangan borongan Bapak Ibu, jangan borongan. Kalau mau satu kali hatam, satu juz itu 20 halaman. Setelah sholat 5 waktu dibagi 5, 20 bagi 5 berapa? 4. Jadi 4 halaman, 2 lembar. 2 lembar. Berarti kalau mau 2 juz setiap ba'da sholat duduk, berarti berapa? 8 halaman, 4 lembar. Duduk, rutinkan seperti itu, insya Allah sampai akhir Ramadan nanti kan selesai. Maka menghatamkan satu Al-Quran yang ayatnya saja ribuan, belum dengan hurufnya miliaran, dikalikan 10 kali lipat minimal, maka otomatis itu akan menutupi dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jadi maksudnya beginilah yang disebut dengan ihtisaban itu, Pak. Ya, ihtisaban dengan hanya mohon maaf, habis sahur tidur lagi, subuh tinggalan, ya kan? Kadang kerja, zuhur tidak. Nah inilah yang bodon, yang rugi. Yang rubah so'imin tadi, kebanyakan orang puasa tidak dapat apa-apa. Nah maka ya dengan adanya kajian ini, maka tarhib itu kita luaskan hati kita untuk menyambut Ramadan. Dan apa yang harus kita lakukan di Ramadan, kita canangkan sekarang. Jadi mohon maaf Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita misalnya ada tim nasional mau main, apakah Piala AFF ataukah Piala Asia nanti, tiba-tiba saja datang, harus berkumpul, besoknya berangkat dan besoknya main, pasti kewalahan. Ya, pasti kewalahan. Maka disiapkan jauh-jauh hari. Yaitulah para sahabat itu 3 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, supaya tidak kaget atau bertumbangan di minggu-minggu pertama, dilatih dari sekarang. Ya, latih. Ini sholat jamaahnya dilatih. Ya, kemudian sholat-sholat sunnahnya dilatih. Ya, baca Al-Qur'annya yuk mulai dilatih, kan seperti itu. Sehingga di bulan Ramadan kita kencangkan lagi. Kalau sudah ada pelatihan sebelumnya, warming up sebelumnya, maka tidak ada istilah ya kita menjadi penyumbang kemajuan saf di bulan Ramadan. Gitu. Ya, ada penyumbang ramai gitu. Dan ternyata kita yang menyumbang kemajuan saf itu. Ini Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
Kemudian di Ramadan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, bersedekah, memberikan makan, sedekah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu normal ya 261 surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang yang bersedekah itu sampai 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, saling berbagi dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, niscaya ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan dan yang terakhir di bulan Ramadan itu berburu Lailatul Qadar yang banyak hadisnya itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, ada itikaf. Jadi kalau Pak Eta nanti mau memfasilitasi jamaah, ya itikaf, saya begitu. Itikaf, ada ibadah di sini, ada kegiatan di sini. Kalau mau sahurnya pulang, silakan. Ya kan, kalau mau difasilitasi di sini sampai sahur, ya silakan. Di Masjid Nurul Iman itu Pak sudah 3 tahun ini. Ya, walaupun pesertanya paling banyak 10 orang. Ya, ada banyak anak-anaknya dan sebagainya kan seperti itu. Karena di 10 hari terakhir itu disunahkan Rasulullah SAW sunnah fi'liyahnya melaksanakan iktikaf, melaksanakan ibadah di situ. Ada sholat malamnya, kemudian berbanyak baca Al-Qur'annya. Yakinlah dengan ihtisaban seperti ini, dengan hitung-hitungan tadi, maka yakinlah pahala itu akan melambung tinggi. Disitulah wajar Allah dan Rasulnya mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Bukan hanya sekedar gembira, tapi ada usaha Pak untuk menutupi dosa-dosa yang ada, dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan kemuliaan umat Nabi Muhammad itu banyak dilipat gandakan pahalanya ketika melaksanakan ibadah. Kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, tapi tidak dilipat gandakan oleh Allah. Ada yang ribuan tahun umurnya. Nah ini ibadah satu malam, walaupun hanya 2 rakaat, itu akan dinilai 83 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kalau ini tidak diintai. Maka rugi kalau ini tidak diraih. Maka disampaikan bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ini pertanyaan kemarin ya, sebenarnya kalau mau dijelaskan kemarin, tapi karena waktunya perlu waktu yang agak lumayan, maka disampaikan dari sekarang. Apa sih yang ihtisaban itu? Jadi ihtisaban itu adalah action kita ketika melaksanakan bulan Ramadan dengan landasan iman tadi, pasti kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak baca referensinya apa saja ibadah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Secara garis besarnya itu yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Ada kelebihan berapa 6 menit Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ada dialog sebentar dipersilakan. Kelompok kanan, silakan Pak. Ya. Ya. Puasa Sa'ban. Ya. Jadi ada yang menganjurkan bahwa melaksanakan
puasa menggantikan. Ini mohon maaf ibu ya, ibu saya ingatkan, ini Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kalau dari penganut hisab itu sudah menetapkan tanggal 22 Maret kata. 22 Maret. Jadi ibu-ibu kalau masih punya hutang hati-hati, karena Ramadan tahun lalu itu akan tertutup dengan Ramadan yang akan datang nanti. Jadi ketika Ramadan tahun kemarin masih punya hutang dan ternyata bulan Ramadan nanti belum terbayar, berarti sudah tidak ada ya, istilahnya apa ya? Tidak ada maaf lagi lah seperti itu. Ya, tidak ada lagi. Berarti itu sudah meninggalkan Ramadan, dan dosa bagi orang yang melaksanakan Ramadan, yang meninggalkan Ramadan dengan sengaja, walaupun dia menggantinya dengan puasa 1 tahun penuh, bahkan ada yang melakukan sepanjang masa, itu tidak akan diterima oleh Allah. Dosanya itu tidak akan bisa menutupinya. Maka hati-hati, ibu ya, nggak usah laporan sama saya, cukup dalam hati ya, kalau masih punya hutang segera dibayar. Nah, cara-caranya itu berbagai macam. Ada yang melalui puasa Senin Kamis, ada yang langsung dibayar 1 minggu. Nah, ini kontroversi. Ada yang menyampaikan bahwa dalam satu ibadah itu tidak diperkenankan ada 2 niatan dalam ibadah. Tuh, ya. Kalau memang kodo ya kodo, kalau yang sunnah ya sunnah, kan seperti itu. Maka di puasa Syawal itu kan banyak yang yang perdebatan nggak pernah selesai. Apakah puasa Syawal dulu, apakah puasa kodo dulu, kan seperti itu. Jadi nggak ada yang membolehkan untuk mendomplengkan seperti tadi ya, di puasa Senin Kamis boleh dompleng di puasa Senin Kamis dengan tujuan adalah untuk apa? Untuk mengkodok puasa itu. Jadi tapi yang terpenting, yang wajibnya itu kita adalah meniatkan bahwa puasa yang dilaksanakan domplengnya itu adalah waktunya, tetapi niatan kita adalah menyelesaikan puasa itu, kan seperti itu. Jadi yang domplengnya itu adalah waktunya, waktu di waktu Sa'ban, kan seperti itu. Ada yang menyampaikan ya, sebagusnya niatan itu satu. Ya, niatan itu satu. Wallahu a'lam. Ya. Ini pertanyaan Muhammad sebenarnya. Kemarin sudah ditanyakan bahwa ibu-ibu ini kan punya keterbatasan. Ya, misalnya ketika hamil, kemudian melahirkan, menyusui sampai 2 tahun, 2 tahun ya, itu tidak ada masa untuk mengganti karena kekhawatiran terhadap anaknya. Apa itu cukup dengan fidyah itu saja atau harus juga mengganti? Ya, kalau kita tarik, Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awal mula disyariatkannya fidyah. Jadi kita perhatikan ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yutiqunahu itu adalah sesuatu keadaan yang sudah tidak mungkin lagi untuk mengganti puasa, itulah yang membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Misalnya ada orang yang sakit dan dia kondisinya sudah tua renta, dan ketika dia sembuh pun itu sulit untuk mengganti puasa, dan itulah yang masuk ke dalam mu'alal ladzina yutiqunahu. Ya, kalau di fikih kontemporer sekarang seperti orang-orang yang dia bekerja dengan tenaga
seperti kuli-kuli panggul yang ada di terminal-terminal atau di pelabuhan, itu masuk kepada yutikunahum, karena dia kerjaannya hanya di situ. Dan ketika dia puasa, dia tidak akan kuat untuk melaksanakan pekerjaannya. Awal mula yutikunahu itu ketika Ramadan datang atau diturunkan oleh Allah beberapa tahun, 1 sampai 2 tahun, itu Allah membolehkan kalau yang tidak kuat puasa boleh bayar fidyah. Awalnya dari dulu. Nah, kemudian setelah kondisi umat Islam siap untuk melaksanakan puasa Ramadan, maka ada nasakh namanya. Nasakh wa mansukh. Jadi kalau bahasa konstitusi kita ada amandemen. Ya, ada amandemen ya. Di surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, tetapi di surat Al-Baqarah ayat 186-nya wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Tidak ada lagi wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ini yang namanya nasakh wa mansukh. Jadi surat Al-Baqarah 186 itu direvisi oleh 85-nya, maka ketika orang-orang dia nantinya kuat untuk melaksanakan atau membayar, wa antasumu khairul lakum, puasa lebih baik bagi kalian. Nah, ketika kondisi anak sudah umur 6 bulan atau lebih, ya, dia sudah ada pendamping asinya, maka yang berpendapat bahwa dia lebih baik puasa. Lebih baik puasa. Kecuali bagi orang-orang yang dia sakitnya permanen, maka itu fidyah, kan seperti itu. Jadi pendapat yang kuat itu fidyah ini dilakukan yutikunahu bagi orang-orang yang ketika dia sembuh sakitnya pun dia sudah tidak bisa untuk melaksanakan puasa lagi, maka dia dianjurkan untuk berfidyah. Akan tetapi bagi ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang dia misalnya 1 tahun kemudian ya itu sudah bisa untuk untuk meninggalkan anaknya dalam waktu puasa itu, maka sebaiknya dia mengqadha puasanya, kan seperti itu. 6 bulan dia hamil lagi. Itu kalau lain. Iya, 6 bulan hamil lagi. Dia hamil lagi. Ya, dan nanti kan akan ketemu lagi kan. Mudah-mudahan itu ala ladina yutikunahu. Kalau anak bisa Iya, ada orang dulu kan anak. Iya. Sudah 4 hari mulai lagi. Nah, itu harus dibahas secara mendetil itu. Kalau alam bisa ya. Masuk waktunya. Satu Isa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, silakan. Satu lagi. Jadi maksudnya Ustaz, ini mengenai sholat sunat rawatib tadi ya. Ibunya melakukannya sebelum sesudah sholat rawatib itu tadi. Bagaimana kalau seandainya ditambah misalnya sholat sunat setelah asar atau sholat sunat setelah subuh? Jadi hukumnya itu gimana Ustaz? Atau dibolehkan atau tidak? Atau bagaimana kira-kira? Ya, jadi sebelum Isya, sebelum asar, sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib itu dalilnya ada, Pak. Jika mau silakan. Di sebelum asar berlaku dalil umum, ada dua rakaat sholat di antara azan dan iqomah, kan seperti itu. Jadi haram ya sholat yang tidak ada maksudnya antara yaitu setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Nah, ini diharamkan. Ini mutlak diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau nambah supaya pahala kita banyak, tetapi ilmunya tidak ada.
Ya mohon maaf, ada dulu yang baru belajar Pak di Masjid Nurul Iman. Setelah sholat subuh dia melaksanakan 2 rakaat, tapi setelah paham dia tinggalkan. Maka ibadah pun harus dengan ilmunya. 2 waktu ini, setelah asar dan setelah subuh. Ya, betul. Ya. Itu. Ya. Nah itu ada yang berpendapat gitu kan ya, berpendapat, tapi saya belum mengkaji itu. Tapi ada yang punya pendapat kalau karena dia apa istilahnya sangat menjaga sholat qobliyah itu tadi. Nah kalau ketinggalan, ada yang berpendapat itu dia akan qadha setelah melaksanakan sholat subuh itu. Tapi saya belum bicara banyak karena belum pernah membahas tentang masalah itu, dan pernah menemukan orang yang melaksanakan itu. Oke, terima kasih. Dan tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.